Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan sejawat, pengacara Guntur Alaremba, saya hari ini hadir untuk menyapa rekan-rekan sahabat sekaligus untuk mengisi kekosongan. Hari ini memang hari Minggu, hari libur. Tapi bagi Pulau Jawa dan Bali, hari ini adalah hari kedua pemberlakuan PPKM. Jadi dalam rangka mengurangi populasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan ya, yang bersifat mikro tapi darurat ya. Jadi pembatasan di mana aktivitas perlu dikurangi. Saudara sekalian, atas nama pribadi pengacara Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, maupun selaku Ketua Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, hari ini kami mendukung sepenuhnya yang namanya program pemerintah. Memang selama ini kami selalu mendukung, ya, dan menurut saya itu adalah merupakan suatu upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus. Moga-moga masyarakat yang lain menyadari. Memang sesungguhnya ini dilematis. Kenapa saya bilang dilematis? Di satu sisi pemerintah kepengen supaya masyarakat ekonominya nggak terganggu. Tapi di sisi lain, kalau wabah ya yang sekarang ini sepertinya 3 kali lebih dahsyat daripada awal-awal COVID datang. Jadi memang berbeda sekarang ini sama kemarin-kemarin. Cuma karena kebiasaan kita sudah kebiasaan bebas, kemudian tiba-tiba harus dibatasi lagi, seolah kita itu merasa pemerintah merampas kemerdekaan kita. Padahal menurut saya tidak. Pemerintah pun juga tidak menginginkan hal ini. Nah, tentu ini pada situasi semua tidak enak. Saya sebagai masyarakat yang juga tidak digaji oleh negara dan tidak memiliki sumber pendapatan kalau tidak ada kegiatan, tentu saja merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Karena kita adalah merupakan bagian dari masyarakat yang seperti jarum jam. Harus ada baterai baru bisa jalan. Atau kita ini seperti robot. Baru bisa mencapai sesuatu kalau kita aktif. Jadi kita belum tergolong masyarakat yang diam saja datang duit. Belum. Nah, masyarakat yang diam saja datang duit, mungkin mereka seperti aparatur negara yang memang mereka sudah digaji. Jadi tinggal menunggu tanggal, begitu datang tanggal ada bayaran. Tapi seperti kita ini profesi yang boleh dibilang profesi
baru bekerja, baru ada hasil. Jadi kita kayak mesin, diam saja tidak memperoleh apa-apa. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, mungkin yang perlu kita lakukan adalah hidup prihatin. Hidup prihatin tentu biasanya dalam kondisi normal kalau kita satu hari menghabiskan uang 100.000, mungkin saatnya sekarang kita kencangkan ikat pinggang menjadi 50%. Kalau kita bisa 30%, kenapa tidak? Artinya harus ada pengetatan. Kemudian kedua, untuk belanja-belanja yang kira-kira bersifat tidak mendesak, hendaknya dicegah dulu. Karena bagaimanapun membelanjakan uang yang tidak mesti itu namanya konsumtif. Di saat seperti sekarang ini hendaknya jangan dulu. Kenapa? Pertama, udah pasti pemasukan kita berkurang. Bahkan di antara kita ada yang sama sekali berhenti pemasukannya. Kedua, untuk belanja kesehatan itu jauh lebih tinggi. Sekarang obat-obatan konon ceritanya sudah mulai dinaikkan sama para penjual obat. Ya syukurlah Menteri Kesehatan kemarin sudah mengeluarkan surat edaran untuk harga obat. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita, khususnya masyarakat di Pulau Jawa dan Bali yang kebetulan terkena PPKM, ya. Jadi hendaknya kita jangan terpancing, terprovokasi oleh ulah segelintir orang yang sedang menebar kebencian atau yang sedang menebar provokasi, mengatakan ekonomi kita ini hancur-hancuran. Saya tidak tahu apakah mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan suatu provokasi. Apakah mereka sadar apakah yang mereka lakukan adalah suatu penyesatan. Karena ekonomi sulit bukan hanya dialami oleh Indonesia untuk saat ini. Ekonomi sulit dialami oleh semua orang, semua negara, tidak terkecuali Cina, ya, Amerika, Jepang, tidak, semua sama saja. Kenapa? Karena aktivitas masyarakat itu dibatasi. Berbeda dengan zaman tidak ada COVID. Masyarakat boleh bebas ke sana kemari mencari peruntungannya. Tapi semenjak zamannya COVID ini sepertinya tidak ada satu negara yang boleh tersenyum. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dengar bahwa pasar bursa di seluruh dunia anjlok. Ya memang. Siapa yang bisa menjamin bahwa di situasi seperti sekarang ini ekonomi akan tetap eksis? Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku, kita yang masih tergolong berpikiran waras, tolong ya, jangan ikut-ikutan. Itu adalah ulah orang-orang yang tidak puas atau orang-orang yang merupakan kumpulan barisan sakit hati karena mereka tidak dapat bagian jabatan. Seolah-olah mereka itu menganggap bahwa pemerintah sekarang ini menipu mereka karena tadinya akan memberi jabatan, sekarang nggak memberi jabatan. Ini sangat disayangkan. Sebetulnya kalau kita mau berpikir waras, positif, dan sehat terhadap adanya keputusan presiden untuk tidak memberi jabatan kepada pihak lain, ataupun misalnya atasan tidak memberi jabatan kepada orang lain, itu adalah murni hak prerogatif mereka. Dan kita tidak perlu komplain, kita tidak perlu menebar provokasi
atau ujaran kebencian, karena akan menjadi dosa bagi kita. Saya sangat sedih melihat dari sebagian kaum intelektual, juga kaum terpelajar, mereka justru menjadi provokator, mempengaruhi masyarakat untuk ikut-ikutan membenci pemerintah. Sebetulnya sah-sah saja kalau dalam kondisi normal. Cuma maksud saya ini kan kondisi dalam keadaan COVID. Seluruh dunia, masyarakat dan pemerintahnya bahu-membahu bagaimana caranya supaya bisa meninggalkan COVID. Ya. Bahkan ada di sebagian negara yang tidak perlu saya sebutkan namanya, masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk membantu, untuk bekerja sama, bergotong royong agar bisa keluar dari COVID. Misalnya, mereka pengusaha-pengusaha kaya yang sudah punya simpanan uang banyak digelontorkan untuk membantu negara membiayai masyarakat yang terdampak atau yang tidak menghasilkan. Jadi ketika dilakukan lockdown, ya, ketika dilakukan pembatasan aktivitas atau pemberhentian aktivitas, itu bagi sebagian orang yang memang terpengaruh dikasih santunan dari mereka yang mapan. Begitu juga mereka yang memang sebetulnya sulit, tapi mereka tidak menebar provokasi seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kadang-kadang saya ini bingung, ya. Orang-orang katanya orang pintar, orang cerdas. Tapi kok bisa-bisanya mereka menjadi provokator di saat situasi pandemi? Apa mereka nggak takut hukum karma? Ketika anak turunan mereka menjadi pejabat, kemudian diteror sama pihak-pihak yang tidak puas, ya, itu akhirnya apa ya? Itu adalah karma. Kita bersyukur punya presiden kayak seperti Pak Jokowi. Ya, saya ini kenal hanya melalui layar, tidak pernah ketemu dan tidak punya hubungan. Pak Jokowi itu hebat. Hebatnya kenapa? Luar biasa serangan yang bertubi-tubi yang menjelekkan, mulai dari dia jadi wali kota. Saya ingat persis. Di wali kota itu katakanlah ketika dia jadi wali kota, musuhnya siapa? Pak Gubernur, Pak Waluyo. Sempat waktu itu. Jadi ada miss. Akhirnya setelah masuk di DKI, musuhnya banyak. Adalah yang memberikan gambar Pinocchio, apa segala macam. Setelah dari Gubernur DKI naik jadi presiden, waduh, luar biasa. Kadang-kadang kalau saya memperhatikan, mengamati dan mencermati dari cibiran ataupun daripada ocehan masyarakat yang tidak suka, itu kadang-kadang kelewatan, tidak masuk akal, ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Pak Jokowi ini lahir tahun 60, sedangkan G30S PKI itu meledak tahun 65. Bisa-bisanya ditebarkan bahwa Pak Jokowi itu adalah PKI atau G30S. Ini anehnya, masyarakat lain percaya. Kemudian ada lagi para ustadz yang berkedok ulama, ya, agamis. Mereka tidak ada hentinya menteror. Kadang-kadang sebagai pribadi saya kasihan juga. Ya itulah masyarakat kita yang senang belajar berdemokrasi. Mentang-mentang diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, pendapatnya mereka sampaikan bukan pendapat yang konstruktif. Pendapat yang mereka sampaikan adalah pendapat untuk menghasut,
Sebetulnya kalau kita bisa redam penghasutan ini, biaya negara banyak yang bisa dihemat. Salah satu misal, kalau hasutan ini berkembang, dibiarkan, yang terjadi adalah apa? Akan timbul demo. Demo besar-besaran. Demo besar-besaran itu jangan dikira nggak keluar biaya. Biaya pengamanan itu miliaran. Coba kalau uang miliaran itu dibelanjakan buat kebutuhan, mungkin akan lebih baik. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku, masyarakat agamis, ya, saya mengharapkan supaya kita coba menghargai orang lain. Saya lihat Pak Presiden Jokowi ini luar biasa. Sudah berjuang pagi siang malam, saya tidak pernah lihat main golf. Dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu, kayak seperti, dan termasuk kepala negara di luar sana. Mereka punya hobi main golf. Bahkan hari Sabtu ada liburan. Ya, dan negara ini tidak ada yang protes kalau misalnya presiden berlibur, seperti Donald Trump kalau dia mau libur, Obama mau berlibur hari Sabtu dan hari Minggu, nggak ada yang larang, fasilitas negara dipakai. Jokowi tidak pernah menggunakan hari Sabtu dan hari Minggu untuk berlibur, mengumbar kesenangan, ya. Tapi masyarakat ini tidak pernah melihat dari sana. Yang ada hanyalah apa kata si A, si B. Ya. Bahkan omongan mahasiswa pun yang tidak mendidik atau yang tidak elegan menurut saya, mahasiswa dari UI dan UGM. Itu menjadi gorengan, digoreng ya, buat publikasi sih. Ya silakan, karena itu nilai jual yang tinggi. Tetapi ingat, dampaknya tentu akan membakar, memprovokasi masyarakat yang lain. Pak Presiden ini akan jadi Bapak Presiden ini akhirnya akan lengser, ya, akan habis masa jabatannya dan beliau akan tua. Generasi muda ini akan tumbuh menggantikan itu. Nah, kalau misalnya kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal hasut menghasut, cibir mencibir, mempengaruhi yang lain, artinya kita telah menanamkan benih-benih yang atau racun kepada generasi